Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Jelajah Fisika. Malam ini, saya ingin mengajak adik-adik untuk mengupas tuntas soal-soal SIMAK UI tahun 2019. Soal ini saya unduh langsung dari situs UI-nya. Jadi kalau kalian mau ngecek soal-soal setiap tahunnya, kalian bisa langsung aja ke website UI ya. Atau ketik aja di Google, download soal SIMAK UI. Nanti yang paling atas itu langsung dari situs UI-nya. Kalian bisa download di situ. Namun sayangnya ya, di situs UI itu hanya sampai 2019 yang tersedia. Jadi untuk tahun 2020 tuh belum ada. Nah, kita mulai aja dari nomor 31 ya. Sebuah elektron bergerak di ruang hampa searah sumbu X positif menuju ke daerah dengan medan magnet sebesar 32 kA per meter ke arah sumbu Y positif. Jadi ada elektron nih bergerak ya ke arah sumbu X positif. Saya gambarkan dulu ininya apa, sumbu X dan Y-nya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Oke. Elektron ini memasuki daerah dengan medan magnet ya, yang arahnya ke sumbu Y positif. Jadi medan magnetnya saya gambarkan arahnya itu ke sumbu Y positif. Ini adalah arah medan magnetnya ya. Tapi di sini kok simbolnya H. Jadi H itu adalah medan magnet dalam bentuk yang lain ya. Dalam bentuk perumusan yang lain. Hubungan H dengan medan magnet apa? Hubungannya bahwa B itu sama dengan mu 0 H per 2pi. Jadi kalian tinggal hubungkan dengan persamaan ini ya untuk mengkonversi dari H ke B. Jangan lupa mu 0 itu apa? Mu 0 itu adalah permeabilitas dalam vakuum. Nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Satuannya apa? Satuannya Tesla meter per ampere ya. Atau kalau misalkan kalian lupa satuannya apa ya, kalian tinggal lihat dari rumusnya. Jadi mu 0 itu kan B dibagi H nih ya. B dibagi H, B itu Tesla, H-nya kan ampere per meter ya. Dibagi ampere per meter itu kan sama dengan kali meter per ampere. Oke, berarti kalau kita masukkan ke rumus B sama dengan mu 0 H per 2pi, mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali H-nya 32.000 ampere per meter ya. Kita ubah dari kilo menjadi ampere. Dari kilo ampere per meter jadi ampere per meter. Jadi dikali 32.000 dibagi 2pi. Berarti kita bisa coret nih. Pi-nya kita coret. Ini nih 4 dibagi 2 tinggal 2. 32.000 dikali 2 berapa? 64.000 ya. 64.000 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Atau kalau mau disederhanakan jadi 6,4 kali 10 pangkat. Ayo pangkat berapa? Pangkat min 3 ya. Elektron kemudian bergerak melingkar dengan jari-jari lintasan 2 meter. Kok bisa pada saat masuk ke dalam daerah dengan medan magnet, elektron ini bergeraknya melingkar? Nah, saya akan review sedikit ya tentang bagaimana gerakan benda bermuatan di dalam daerah dengan medan magnet. Di sini saya sudah sediakan gambar tangan kanan ya, karena memang untuk menentukan arah dari muatan yang bergerak dalam medan magnet ini memerlukan kaidah tangan kanan. Kalau misalkan ada medan magnetnya arahnya saya gambarkan dengan silang. Silang itu artinya masuk ke dalam bidang gambar.
Kemudian ada muatan positif, benda bermuatan positif masuk ya. Dengan kecepatan V. Pertanyaannya, kemana arah gaya Lorentz yang dialami oleh benda bermuatan ini? Pakai kedatangan kanan. Jempol itu merepresentasikan arah kecepatan dari muatan, benda bermuatan. Jari jemari itu merepresentasikan arah medan magnet. Di sini arah medan magnetnya masuk ke dalam bidang gambar. Telapak tangan kita itu sebagai arah gaya magnet. Jadi telapak tangan ngadepnya kemana itu arah dari gaya magnetnya. Nah sekarang kalian arahkan jempol kalian searah dengan arah kecepatan ini ya. Kemudian arahkan jari jemari kalian searah dengan arah medan magnet ini. Jadi itu masuk ke dalam bidang gambar. Kemudian kalian perhatikan telapak tangan kalian tuh ngadepnya kemana? Oh, ke atas ya. Berarti dia akan dibelokkan ke atas. Oke, saya akan pindahkan dulu deh. Di sini ya, muatannya saya pindahkan. Pas pertama kali masuk, dia akan ditarik oleh gaya ke atas berdasarkan kedatangan kanan. Apa yang terjadi pada saat dia mendapatkan gaya ke atas? Dia akan belok, lintasannya jadi seperti ini. Sekarang arah kecepatannya ke atas. Nah, pada saat kecepatannya ke atas, maka dia akan ditarik oleh gaya magnet dengan arah yang berbeda lagi. Jadi akan dibelokkan ke kiri. Sekarang arah kecepatannya ke kiri. Apa yang terjadi ketika arah kecepatannya berubah ke kiri? Dia akan mendapatkan gaya magnet dengan arah yang berbeda lagi. Sesuai dengan kedatangan kanan, dia akan ditarik oleh gaya magnet ke bawah. Hingga akhirnya dia belok lagi ke bawah. Dia belok. Nah, sekarang arah kecepatannya ke bawah. Setelah arah kecepatannya ke bawah, dia akan ditarik oleh gaya magnet yang arahnya ke kanan. Akhirnya, dia bergerak melingkar ya. Gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar adalah gaya sentripetal. Berarti di sini gaya magnetnya sedang berperan sebagai gaya sentripetal ya. Kita bisa tuliskan gaya magnet sama dengan gaya sentripetal. Gaya magnet untuk muatan yang bergerak dalam medan magnet dirumuskan dengan F sama dengan Q VB sin theta ya. Theta itu adalah sudut antara kecepatan dengan B. Nah, arah B-nya kemana? Masuk ke dalam bidang gambar. Arah kecepatannya itu searah dengan bidang permukaan, ya, bidang gambarnya. Jadi udah tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti sin theta-nya 1 ya. Jadi kita boleh menuliskannya dengan rumus Q VB aja gitu. Karena kan sin theta-nya 1 pada kasus ini. Jadi gaya magnetnya Q VB, gaya sentripetal itu rumusnya mv kuadrat per R. Di sini kita bisa coret nih V-nya 1. Ya. Kita dapat rumusan untuk benda bermuatan di dalam medan magnet, gerakannya melingkar, maka akan memenuhi persamaan Fm sama dengan Fs atau QBR sama dengan M kali V. Nah, Q-nya apa? Q-nya adalah muatan. B-nya adalah medan magnet. R-nya jari-jari lintasan. M-nya massa benda bermuatan ya. V-nya adalah kecepatan benda bermuatan. Makanya di soal nomor 31 disebut bahwa elektron itu bergerak melingkar ya dengan jari-jari 2 meter. Nah, pertanyaannya, berapakah besar energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan elektron sebelum masuk ke dalam medan magnet?
Sebelum masuk ke dalam medan magnet, elektron ini sedang bergerak. Kenapa elektron bergerak? Karena ada beda potensial. Jangan lupa, elektron itu bergerak dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Syarat elektron bergerak adalah harus ada beda potensial. Di awal, elektron ini mendapatkan energi potensial. Kemudian, energi potensialnya itu dibebaskan menjadi energi kinetik. Kalian gunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir. Kok pakai hukum kekekalan energi mekanik ya? Karena gaya listrik, gaya magnet ya, itu gaya konservatif, di mana gaya konservatif itu akan menghasilkan energi mekanik yang tetap, yang konstan ya. Di awal, elektron ini mendapatkan energi potensial. Belum bergerak ya di awal ya. Jadi, energi potensial listrik sama dengan, baru kemudian di akhir, energi potensial tadi itu dibebaskan menjadi energi kinetik ya. Energi kinetik elektron. Energi potensial elektron dan energi potensial listrik ya. Jadi kita tuliskan dengan persamaan Q kali V, muatan dikali potensial, sama dengan energi kinetiknya setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Yang ditanyakan energi, tapi jangan lupa lihat pilihannya, satuannya volt. Jadi memang yang diminta adalah beda potensialnya. Potensialnya itu sama dengan M V kuadrat per 2Q. Tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Potensial itu sama dengan masanya, massa elektron itu 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali kecepatan elektronnya. Oh, didapat dari persamaan yang tadi ya. Kita lihat lagi. Untuk mencari kecepatan berarti persamaannya QBR per M. Kita tulis QBR per M di sini. Ini sama dengan M kali QBR per M di kuadrat ya. Dibagi 2Q. Oh, berarti kita tulis aja dulu variabelnya ya, baru dimasukin angkanya. Berarti kita dapat M dikali Q kuadrat B kuadrat R kuadrat dibagi 2 dikali Q dikali M kuadrat. Nah, kita coret nih. M-nya coret 1. Di atas, di bawah tinggal 1. Nah, di atas Q-nya coret 1. Di bawah habis Q-nya. Berarti kita dapat rumus V sama dengan QB kuadrat R kuadrat dibagi 2M. Baru masukin angkanya. Ya, kita coba masukin angkanya di halaman berikutnya. Jadi kita dapat persamaan potensial itu sama dengan QB kuadrat R kuadrat dibagi 2M. Q elektron itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. B-nya, tadi kita udah hitung B-nya ya. 6,4 kali 10 pangkat min 3. Di kuadrat jangan lupa ya. Dikali R. R-nya 2 meter. R-nya di kuadrat ya. Berarti 2 kuadrat dibagi 2 kali massa elektron itu 9,1 kali 10 pangkat min 31. Jawabannya sekitar 144 kali 10 pangkat 5 ya. Atau 14,4 kali 10 pangkat 6 volt. Kita bisa juga ditulis 14,4 megavolt. Nah, mendekati 14 megavolt. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya kita ke nomor 32. Lensa mata manusia merupakan lensa cembung yang memiliki indeks bias N
sama dengan 1,44 dan jejari kelengkungan 7 mm, R-nya 7 mm, berarti fokusnya setengah dari jari-jari kelengkungan sama dengan 3,5 mm. Anggap jejari kelengkungan kedua lensa sama. Jika sebuah benda setinggi 10 cm diletakkan 50 cm di depan lensa, berarti S-nya 50 cm. Maka sifat bayangan yang terbentuk adalah, oke, saya gambarkan dulu. Sumbu utama, kemudian ini lensanya. Ada titik fokus, ada jari-jari kelengkungan cermin. Nah, berdasarkan soal, jari-jari kelengkungan cermin ini dari lensa jaraknya 7 mm. Sedangkan bendanya ada di 50 cm atau 500 mm. Jauh banget dong ya. Jauh banget di depan lensa. Lebih jauh dibandingkan jari-jari kelengkungan cerminnya. Berarti bendanya ada di ruang 3. Kira-kira di sini. Ya. Jadi jarak dari lensa ke benda itu 500 mm atau S-nya 500 mm. Bagaimana sifat bayangannya? Ini sebenarnya bisa dihafal sih ya. Sifat bayangan ketika bendanya ditaruh di ruang 3, ketika bendanya ditaruh di ruang 2 atau di ruang 1, itu kan sebenarnya bisa dihafal. Ini benda di ruang 3 nih, maka nanti bayangannya akan ada di ruang 2 di sini nih. Jadi ini adalah bayangannya. Dan jarak bayangan ke lensa itu kan dinamakan S-aksen ya. Jadi ini adalah S-aksennya. Sifat bayangannya, karena terbentuk di depan lensa ya, berarti nyata. Terbalik ya. Diperkecil. Tapi saya nggak hafal nih. Gimana kalau dari perhitungan? Bisa dari perhitungan. Berarti kita harus tentukan dulu S-aksennya berapa, yang menggunakan rumus lensa. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita harus cari dulu S-aksennya. 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S ya. 1/F-nya 3,5 dikurang 1/S-nya 500. Ini 1/S aksen. Samakan penyebutnya, 1/S aksen sama dengan penyebutnya berapa tuh? 3,5 dikali 500. Berarti 500 dikurang 3,5. Nah, kalau dihitung berapa? 500 dikurang 3,5 itu 496,5. 496,5. Dibagi 3,5 dikali 500. 1750, berarti S aksennya sama dengan 1750 dibagi 496,5 ya. 1750 dibagi 496,5 itu sekitar 3,524 mm ya. Nah, berarti perbesarannya adalah S aksen dibagi S. S aksennya 3,524 dibagi S-nya 500. Berarti M-nya sekitar berapa tuh? 0,007048 kali. Ini diperkecil nih. Berarti jawabannya adalah nyata terbalik diperkecil ya. Ini kan kita baru tahu diperkecil, terus kita tahu dia nyata atau maya itu bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari
S-aksennya di sini bertanda positif, artinya dia bersifat nyata ya. Nyata itu pasti terbalik kalau lensanya tunggal ya. Kecuali nanti kalau misalkan lensanya ada double, ada dua gitu, seperti mikroskop atau teropong. Itu nanti lain lagi ceritanya ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 33. Gas oksigen berada dalam suatu wadah tertutup pada suhu 27 derajat Celcius atau sama dengan 300 Kelvin. Jika konstanta Boltzmann atau K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, maka kecepatan rata-rata molekul gas adalah kecepatan rata-rata molekul gas ini dinyatakan dengan akar 8 kT per pm. K-nya konstanta Boltzmann, T-nya temperatur, P-nya 3,14 ya. M-nya adalah massa dari gasnya. Massa gas oksigen itu massa O2 sama dengan 32 SMA ya, satuan massa atom. Jangan lupa satu satuan massa atom itu sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Berarti kalau massa oksigen 32 SMA itu sama dengan 32 dikali 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg sama dengan 53,44 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, selanjutnya kita masukkan massa ini, nilai massa ini ke rumus V rata-rata sama dengan akar 8 kT per pm. Akar 8 dikali K-nya 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali T-nya temperaturnya 300 Kelvin dibagi Pi-nya 3,14 dikali massa oksigennya 53,44 kali 10 pangkat min 27. Jangan lupa ya, untuk temperatur itu wajib dinyatakan dalam satuan Kelvin. Karena satuan SI untuk temperatur kan Kelvin. Kecuali kalau memang temperaturnya dalam bentuk delta T ya, atau perubahan temperatur boleh dinyatakan dengan Celcius. Nah, sekarang kita selesaikan dulu hitungan dari atas bagi ya. Yang ini nih. Berapa 8 dikali 1,38 dikali 300? Kira-kira sebesar 3.312 dikali 10 pangkat min 23. Nah, selanjutnya kita selesaikan perkalian di bawah bagi ya. 3,14 dikali 53,44 itu sekitar 167,8016 kali 10 pangkat min 27. Maka hasil pembagiannya adalah sekitar 19,737 kali 10 pangkat negatif 23 dikali 10 pangkat 27. Nah, 10 pangkatnya jadi berapa tuh? 10 pangkat 4 ya. Jadi V rata-rata sama dengan akar dari 19,737 kali 10 pangkat 4 sama dengan kira-kira hasilnya 404,26 ya. 444,263 meter per detik ya, mendekati jawaban yang C sih. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau misalkan kalian ada pertanyaan terkait soal nomor 33 ini, atau mungkin kalian punya pemahaman lain, silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Selanjutnya kita ke nomor 34.
Gambar di atas adalah grafik intensitas versus panjang gelombang radiasi elektromagnetik dari benda yang memiliki emisivitas 0,5. Nah, besarnya intensitas gelombang elektromagnetik yang diradiasikan oleh benda dinyatakan dengan persamaan Stefan Boltzmann, yaitu I sama dengan E sigma T pangkat 4, di mana E itu adalah emisivitas yang besarnya antara 0 dan 1. Sedangkan sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann. Besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Sedangkan T adalah temperatur. Satuannya dalam Kelvin. Nah, gelombang elektromagnetik diradiasikan oleh benda dalam bentuk foton. Energi foton atau energi satu foton itu besarnya E sama dengan HF. Berarti besarnya energi yang dipancarkan oleh banyak foton dinyatakan dengan persamaan EN sama dengan NHF. Kalau kita hubungkan dengan intensitas, intensitas adalah daya dibagi luas permukaan, ya. Dimana daya itu adalah energi dibagi waktu. Energi per waktu kemudian dibagi dengan luas permukaan. Karena yang dibicarakan di sini adalah energi foton, maka kita bisa nyatakan I sama dengan NHF dibagi T kali A. Apa itu N-nya? N-nya adalah jumlah fotonnya, H-nya konstanta Planck, F-nya frekuensi, T-nya waktu, A-nya luas permukaan, ya. Karena yang ditanyakan di soal adalah jumlah foton yang diradiasikan benda tersebut setiap detik per meter persegi apabila temperaturnya 4000. Jadi yang ditanyakan adalah N atau jumlah foton yang diradiasikan setiap detik atau per T per meter persegi atau per luas. Jadi yang ditanyakan N per TA-nya berapa? Berarti kita bisa pisahkan dari persamaan ini. N per TA itu sama dengan I dibagi HF. Ya. Intensitasnya kita ambil dari rumus Stefan Boltzmann, ya. Berarti kita akan dapatkan persamaan N per TA sama dengan I-nya adalah E sigma T pangkat 4 dibagi HF. Karena yang diketahui di soal adalah panjang gelombang maksimum pada temperatur 4000 Kelvin. Berarti kita harus ganti frekuensi ini dalam bentuk panjang gelombang. Berarti kita tulis persamaannya menjadi E sigma T pangkat 4 dibagi H dikali V per lambda, ya. V itu kecepatan gelombang elektromagnetiknya. Karena kecepatan gelombang elektromagnetik itu sama dengan kecepatan cahaya, ya. Berarti kita bisa tuliskan rumusnya menjadi E sigma T pangkat 4 dibagi HC per lambda. Lambdanya naik ke atas. Jangan lupa lambdanya lambda maksimum, ya. Berarti E sigma lambda maksimum T pangkat 4 dibagi H dikali C. Nah, sekarang kita harus cari dulu lambda maksimumnya berapa. Panjang gelombang maksimum ini bisa dicari dari rumus pergeseran Wien.
yaitu lambda maksimum dikali temperatur sama dengan konstanta ya. Konstantanya senilai 2,898 kali 10 pangkat min 3. Berarti kalau kita mau cari lambda max, N per TA sama dengan E sigma. Lambda maxnya saya ubah menjadi 2,898 kali 10 pangkat min 3 dibagi T ya. Tutup kurung dikali T pangkat 4 dibagi HC. Nah ini kan kita bisa coret nih T-nya 1 ya, di T pangkat 3. Baru sekarang kita masukkan angkanya. N per TA sama dengan emisivitas bendanya 0,5 ya. Berarti 0,5 dikali sigmanya 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali 2,898 kali 10 pangkat min 3 dikali T pangkat 3. T-nya yang diminta 4000 pangkat 3 dibagi H. H-nya konstanta Planck. Konstanta Planck itu nilainya 6,626 kali 10 pangkat min 34 dikali C, kecepatan cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnetik, itu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja ya. Kita hitung angka depannya dulu ya. Nanti 10 pangkatnya belakangan kita hitungnya. Sekitar 2,645 kali 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 34 dikali 10 pangkat min 8 ya. Jadi 10 pangkat 8-nya dari sini, 10 pangkat min 3-nya dari sini, 10 pangkat 34-nya dari 10 pangkat min 34 dinaikkan ke atas bagi ya. Kemudian 10 pangkat min 8 itu dari 10 pangkat 8 dinaikkan ke atas bagi. Nah, berarti N per TA itu sekitar 2,6 kali 10 pangkat. Ini berapa nih kalau dijumlahkan semua nih pangkatnya? 25 ya, 10 pangkat 25. Berarti jawabannya 2,6 kali 10 pangkat 25. Jawabannya yang C. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 35. Nah, di nomor 35 ini ada sebuah grafik F versus X ya. Jadi grafik ini merepresentasikan sebuah osilator harmonik sederhana yang terdiri dari balok dengan berat 0,5 kg yang diikatkan pada ujung suatu pegas di lantai sehingga balok tidak mengalami gesekan ketika bergerak. Oke, kita ilustrasikan dulu gambar baloknya. Ini lantainya licin ya. Kemudian ada pegas. Pegas ini diikatkan pada balok ya. Dan balok ini bergerak bolak-balik tanpa mengalami gesekan. Pada saat T sama dengan 0, ya. Di sini dia bilang saat T sama dengan 0, simpangan balok sama dengan 0. Oke. Pada saat T sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Lalu bergerak ke arah sumbu X positif. Grafik fungsi gaya pada balok terhadap posisinya tiap waktu ditunjukkan pada gambar di atas ya, pada gambar ini. Dari gambar ini kita bisa dapatkan nilai konstanta elastisnya ya. Jangan lupa hukum Hooke. Besarnya simpangan pegas
itu sebanding dengan gaya yang diberikan pada pegas tersebut. Jadi F itu sama dengan Kx ya. Untuk kasus gerak bolak-balik, karena gerakan bolak-balik benda itu diakibatkan oleh gaya pemulih yang sifatnya melawan arah gerak benda, maka rumus hukum Hooke ini harus ditandai negatif ya. Sekarang kita cari K-nya dari grafik. Pada grafik, misalkan kita ambil data 0,3 dan negatif Fs. Berarti kalau kita mau cari K itu adalah negatif F dibagi X ya. Berarti sama dengan negatif Fs dibagi X-nya 0,3. Berarti K-nya sama dengan Fs-nya ada di soal nggak ada, 75 ya. Berarti negatif dari negatif 75 dibagi 0,3 ya. Negatif-negatif jadi positif. Kemudian 75 dibagi 0,3 adalah 250. Satuannya Newton per meter. Pertanyaannya, ketika simpangannya 2/3 simpangan maksimum, energi kinetik baloknya berapa? Jadi yang ditanyakan, berapa energi kinetik saat simpangannya 2/3 simpangan maksimum atau 2/3 dari amplitudo. Oke, kita coba ingat-ingat lagi rumus energi kinetik. Energi kinetik itu setengah mv kuadrat ya, berarti setengah dikali m, dan v-nya itu adalah kecepatan getaran benda ya. Kecepatan getaran itu rumusnya omega A cos omega T. Nah, ini dikuadratin ya. Berarti bisa ditulis ulang menjadi setengah M omega kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Ini adalah energi kinetik. Sekarang kita lihat satu persatu variabelnya ya. M ada ya, ini sebesar 0,5 kg. Omega kuadrat, omeganya belum terlihat ya di soal ya. Berarti kita harus hitung. A-nya ada dari grafik, kita bisa lihat bahwa simpangan terjauhnya adalah 0,3. Kemudian omega T juga kita belum tahu berapa ya. Jadi yang harus kita cari adalah omeganya, kemudian nilai omega T-nya berapa. M omega kuadrat itu sama nilainya dengan konstanta elastis pegas. Ingat ya, K itu adalah M omega kuadrat. Berarti kita bisa ganti nih M omega kuadratnya dengan setengah K, kemudian dikalikan dengan A kuadrat cos kuadrat omega T. Ya. Sebenarnya kita harus cek dulu ya, apakah persamaan getar ini punya sudut fase awal atau tidak. Untuk mengecek adanya sudut fase awal atau tidak, kita bisa gunakan kondisi awal. Atau pada saat T sama dengan 0, soal bilang simpangannya sama dengan 0 ya. Atau X-nya sama dengan 0. Karena X itu kita tulis sebagai A sin omega T plus theta 0, maka X-nya 0 ketika T-nya 0. Nah, dari sini omega kali 0 kan 0 ya. Jadi kita bisa cari sin theta 0 itu sama dengan 0. Berarti theta 0-nya 0. Artinya dia tidak memiliki sudut fase awal ya. Berarti memang kita bisa nyatakan simpangan itu A sin omega T saja ya. Nah, sekarang yang kita perlukan untuk mendapatkan energi kinetik adalah berapa sih omega T-nya, berapa sih sudut fasenya. Kita bisa cari sudut fase itu pada kondisi X sama dengan 2/3 A ya, seperti yang disebutkan di soal. Berarti pada kondisi X sama dengan 2/3 A, di mana A itu adalah A sin omega T, dan
X-nya adalah 2/3A, maka kita bisa coret A-nya. Dan kita dapatkan sin omega itu sama dengan 2/3. Kita bisa gambarkan segitiganya. Jadi omega T ini theta ya. Ini theta nih. Berarti kita bisa gambarkan ada sebuah segitiga dengan sudut theta, di mana di depan sudutnya itu 2 ya, sesuai dengan pecahan ini. Jadi 2/3, depan per miring. Depannya 2, miringnya, sisi miringnya 3. Berarti nih samping sudutnya bisa kita cari dari Pitagoras ya. 3 kuadrat min 2 kuadrat atau sama dengan akar 9 min 4 ya, atau akar 5. Nah, kalau kita sudah tahu ya sudutnya berapa, kita bisa substitusikan nilainya ke cos kuadrat omega T. Ya, berarti selanjutnya kita tulis kembali ya persamaan energi kinetik. Energi kinetik yang diminta itu persamaannya adalah setengah Ka kuadrat cos kuadrat omega T. Ya. Berarti setengah kali K-nya tadi kita udah hitung pertama kali ya, yaitu 250. Berarti K-nya 250 dikali amplitudenya di grafik, yaitu 0,3 meter. Amplitudenya 0,3 di kuadrat cos dari omega T ya. Cos omega T itu samping per miring. Ya. Sampingnya 5, miringnya 3. Berarti akar 5/3. Akar 5/3 kemudian dikuadratkan ya. 125 dikali 0,09 dikali 5/9 ya. Nah, 125 dikali 0,09 itu 11,25 ya. Dikali 5/9. Berarti kita dapatkan 6,25 joule ya. 6,25 joule. Jadi energi kinetik bendanya adalah 6,25 joule. Berarti jawabannya yang B. Bagaimana kalau misalkan kalian masih bingung ya, langkah-langkah pengerjaan soal nomor 35 ini kalian bisa tinggalkan komentar ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 36. Nomor 36 diketahui ada suatu satelit komunikasi yang berada tepat di atas kota Pontianak yang merupakan satelit geostasioner. Artinya satelit ini selalu berada di atas kota Pontianak ya. Saya akan gambarkan dulu buminya. Misalkan kota Pontianak itu di sini nih. Ini adalah kota Pontianak. Nah, satelit itu selalu ada di atasnya. Karena dia satelit geostasioner ya. Ini lintasan dari satelitnya. Jarak dari satelit ke permukaan bumi kita simbolkan dengan H. Kemudian jari-jari buminya adalah R. Di soal diketahui bahwa jari-jari buminya R-nya 6.000 km. Terus massa buminya 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Konstanta gravitasi universalnya 6,67 kali 10 pangkat min 11. Satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat ya. Yang ditanyakan berapakah ketinggian dari satelit ini. Jadi ditanyakan H-nya.
Untuk menyelesaikan soal ini, ingat kembali rumus yang menghubungkan periode dan jari-jari orbit ya. Itu menggunakan rumus gravitasi Newton. Gravitasi Newton itu diperoleh dari F gravitasi sama dengan gaya sentripetal. Maksudnya, yang membuat satelit ini tetap berada ya, tetap mengorbit dan berada tepat di atas kota Pontianak, itu kan disebabkan oleh gaya gravitasi bumi ya. Dan gaya gravitasi bumi ini berperan sebagai gaya sentripetal. Berarti F itu kan G mm per R kuadrat. G-nya adalah konstan gravitasi. Kemudian M besarnya adalah massa yang di pusat ya, yang dikelilingi. M kecilnya adalah massa yang mengorbit. Di sini berarti massa satelitnya ya, M kecil itu. Ini massa satelit. Kemudian G sentripetal itu adalah M V kuadrat per R ya, massa satelit. Jadi G sentripetal itu fokus pada satelit yang mengorbit. Berarti kita bisa hapus, bisa coret MS-nya, kemudian R-nya kita coret 1, kita dapatkan V kuadrat itu sama dengan GM dibagi R. Jangan lupa bahwa V itu ada hubungan dengan R omega ya. Kenapa kita harus hubungkan dengan omega? Karena di dalam omega ini ada periode ya. Omega itu adalah 2pi dibagi periode ya. Selanjutnya, rumus yang ini kita tulis ulang menjadi Gm per R sama dengan V-nya adalah R kali omega di kuadrat atau sama dengan R kuadrat omega kuadrat. Karena omega itu adalah 2pi per T, berarti kita bisa tulis lagi menjadi R kuadrat omega-nya 2pi per T. Kalau dikuadratkan berarti jadi 4pi kuadrat per T kuadrat. Nah, kita dapat bahwa T kuadrat per R pangkat 3 itu sama dengan 4pi kuadrat per Gm gitu ya. Nah, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Jadi kalian harus ingat nih bahwa T pangkat 2 per R pangkat 3 itu sama dengan 4pi kuadrat per Gm. Nah, sekarang kita kan harus mencari H. Ya. Dan jangan lupa ya, R yang dimaksud di sini adalah jarak dari benda yang mengorbit, dalam hal ini satelit ya, jarak dari satelit ke pusat buminya. Jadi R itu sebenarnya yang ini ya, dari sini ke sini. Ya, ini adalah R. Berarti R bumi kita simbolkan RB aja ya. Seperti itu. Jadi R itu saya akan ganti dengan RB ditambah H. Berarti nanti di sini T pangkat 2 per RB R bumi ditambah H pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat per Gm ya. Nah, berarti RB plus H pangkat 3 itu sama dengan Gm T kuadrat dibagi 4pi kuadrat. Nah, di sini kan belum ada nih periodenya. Pokoknya kalau kalian menemukan soal yang berkaitan dengan satelit geostasioner, periodenya itu sama dengan periode bumi ya. Jadi satelit geostasioner itu punya periode 24 jam atau 1 hari. Berarti 24 dikali 60 dikali 60, 86.400. Nah, kita masukkan angkanya ya sekarang. G-nya 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali
Massa dari buminya 5,98 kali 10 pangkat 24. Kita bisa bulatkan jadi 6 ya. 6 kali 10 pangkat 24. Kemudian dikali periodenya ya. Periodenya itu kan 1 hari, 86.400. Berarti 86.400 dikuadratin. Dibagi 4 pi kuadrat. Pi kuadrat bisa didekati dengan 10 ya. Berarti sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikali 6 kali 10 pangkat 24 dikali 86.400 harus dikuadratin dulu tuh. Sekitar 7,46 kali 10 pangkat 9 dibagi 40. Nah, sekarang 6,67 dikali 6 dikali 7,46 dibagi 40 berapa? 7,46 kali 10 pangkat, nah ini min 11 ditambah 24 ditambah 9, 22 ya. 10 pangkat 22. Berarti kita dapatkan RB plus H pangkat 3 itu 7,46 kali 10 pangkat 22. RB ditambah H itu akar pangkat 3 dari 7,46 kali 10 pangkat 22. Nah, kira-kira hasil akarnya 4,2 kali 10 pangkat 7. Ya, ini masih meter ya. Nah, berarti H itu adalah 4,2 kali 10 pangkat 7 meter dikurangi RB-nya harus dalam meter nih. Berarti 6 kali 10 pangkat 6 ya dalam meter. 6 kali 10 pangkat 6 meter. Oh, kita samakan aja 6 nih pangkatnya ya. Berarti ini kita buat 42, jangan 4,2. 42 kali 10 pangkat 6. Sekarang 10 pangkatnya udah sama. 42 itu kalau dikurangi 6 jadinya 36 ya. Berarti ketinggiannya 36 kali 10 pangkat 6 meter. Atau kalau dalam kilometer berarti 36.000 ya, 36.000 kilometer. Nah, jawabannya yang B. 36.000 kilometer di atas kota Pontianak. Selanjutnya kita ke nomor 37 nih. Ada sebuah benda berbentuk silinder bermassa M. Memiliki massa jenis ρ lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi massa jenis bendanya atau ρb-nya atau silindernya itu kurang dari ρ airnya ya. Kalau kurang dari ini berarti dia terapung nih. Nah, saya ilustrasikan ada sebuah wadah di mana di dalamnya ada air. Ya, kemudian dicelupkan sebuah silinder dan terapung. Kalau terapung kan berarti ada bagian yang tercelupnya ya. Nih, ada bagian yang tercelup dalam air. Yang bagian yang tercelup dalam air itu disebut dengan VBF. Jangan lupa VBF itu adalah volume benda yang tercelup dalam fluida atau dalam zat cair ya. Kemudian apa nih? Yang ditanyakan, tidak ada air yang tumpah jika luas alas benda adalah A. Luas alas itu yang mana nih? Yang saya arsir hijau. Ini luasnya A. Ini juga luasnya A ya. Dan massa jenis air adalah ρ0. Oh, ρA-nya itu ditulis ρ0.
tinggi bagian benda yang terendam air. Berarti yang diminta H ini nih. Ya. Berapa sih tinggi bagian benda yang terendam airnya? Karena kasusnya terapung, berarti kita bisa menggunakan hukum Archimedes ya. Pokoknya untuk kondisi terapung, itu berlaku gaya apung itu akan sama dengan berat benda ya. Gaya apung sama dengan berat benda ya. Gaya apung itu sendiri rumusnya adalah massa jenis fluida dikali volume benda yang tercelup dalam fluida dikali gravitasi sama dengan berat benda ya. Ini WB itu adalah berat benda. Berat benda itu massa benda dikali gravitasi. Oke, kita lihat pilihannya. Ini ada massanya nih. Ya, ada massanya. Ketinggian atau kedalaman ya. Tinggi bagian benda yang terendam air ini, kalau kita kalikan dengan luas permukaan kan jadi volume ya. Volume benda yang tercelup dalam fluida. Ini ada volume benda yang tercelup dalam fluida. Berarti kita uraikan VBF-nya menjadi A dikali H ya. Dikali G sama dengan MB kali G. G-nya bisa kita coret nih, kanan kiri ada. Berarti H itu adalah massa benda dibagi rho fluida dikali A ya. Massa bendanya M, rho fluidanya rho air atau ditulis rho 0 dikali A. M dibagi rho 0 kali A. Jadi jawabannya yang E. Nah, bagaimana? Bisa dipahami nomor 37? Kalau misalkan kalian masih bingung, ya kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 38. Diketahui sebuah koin dengan massa 10 gram. Oke, ada koin ya. Massa koinnya 10 gram dalam kilogram itu 0,01 kilogram. Diletakkan 30 cm dari pusat sebuah alas horizontal yang sedang berputar. Misalkan saya gambarkan alas horizontalnya lingkaran ya. Berarti kan dia berputar, ada porosnya, ada sumbu putarnya. Ini adalah sumbu putarnya. Misalkan saya letakkan koin di sini. Jadi ada koin, terdapat sebuah koin yang diletakkan pada jarak pada jarak 30 cm dari pusat sebuah alas horizontal. Berarti ini R-nya 30 cm. Percepatan gravitasinya kita menggunakan 9,8 meter per detik kuadrat. Kemudian kelajuan putaran alasnya ya, atau V-nya, di sini ada kecepatan kan. V-nya itu sebesar 50 cm per detik atau 0,5 meter per detik. Koin ikut berputar dan tidak bergeser dari posisinya. Jadi posisinya tetap sama ya, relatif terhadap alasnya. Nah, yang membuat koin ini tetap berada pada posisinya ya, tidak bergeser, itu adalah gaya gesek. Kemana arah gaya geseknya? Berlawanan dengan arah kecenderungan benda terlempar ketika terlalu kencang putarannya. Kalau putaran alas ini terlalu kencang, koin ini akan terlempar keluar ya, ke kanan. Berarti arah gaya geseknya harus ke kiri atau ke pusat poros, ke pusat sumbu putaran. Jadi ada gaya yang arahnya ke pusat sumbu putaran. Namanya gaya gesek di sini ya. Karena arah gaya gesek itu radial ke pusat lintasan melingkarnya, maka gaya gesek ini berperan sebagai gaya sentripetal. Jadi kita bisa analisis kasus ini menggunakan rumus gaya sentripetal, yaitu sigma F sentripetal sama dengan M V kuadrat dibagi R. Yang jadi gaya sentripetalnya adalah gaya gesek. Gaya gesek sama dengan M V kuadrat per R.
gesek itu kita bisa cari dari mu dikali N. Mu dikali N sama dengan M V kuadrat per R. Gaya normalnya berapa? Oke, kita analisis dulu gaya-gayanya. Selain gaya gesek, ada juga gaya berat ke bawah ya. Dan ada gaya normal ke atas. Kalau kalian ingin menganalisis gaya normal, kalian tinjau sumbu Y menggunakan hukum Newton. Sigma F sama dengan 0 karena tidak ada gerakan di sumbu Y. Gerakannya murni di sumbu X ya. Berarti sigma F di sumbu Y harus sama dengan 0. Nah, di sumbu Y itu ada gaya normal yang arahnya ke atas, ada gaya berat yang ke bawah. Yang ke bawah negatif, yang ke atas positif. Berarti N dikurangi W sama dengan 0. Nah, N-nya kebetulan sama dengan berat bendanya atau berat koinnya. Jadi kita bisa ganti N-nya dengan W atau M kali G. Jadi mu kali M kali G sama dengan M V kuadrat per R. Kita coret M-nya, kita dapatkan persamaan mu G sama dengan V kuadrat per R. Yang diminta di soal adalah berapa besar koefisien gesek dan jenis gaya gesek antara koin dan alas. Berarti yang diminta adalah mu-nya berapa nih? Mu itu sama dengan V kuadrat dibagi GR. V-nya berapa di sini? Kecepatannya itu tadi 0,5 ya. 0,5 di kuadrat dibagi G-nya 9,8 dikali R-nya. Kita menggunakan nilai 30 cm ya R-nya. Diubah dalam meter berarti 0,3 ya. Di 0,3. Berarti mu-nya berapa tuh? Silahkan dihitung dulu. Sekitar 0,085 ya. 0,085 mu-nya. Statik apa kinetik? Statik karena koin ini relatif tidak bergerak terhadap alasnya. Berarti jawabannya adalah 0,085 statik yang B. Bagaimana? Untuk nomor 38 bisa dipahami? Kalau misalkan adik-adik sekalian masih bingung ya dengan alur pengerjaan nomor 38, bisa ditanyakan melalui kolom komentar ya. Selanjutnya kita ke nomor 39. Diketahui ada sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Misalkan kita punya pemanas air, ya bentuknya seperti inilah ya. Di pemanas airnya, dimana di pemanas air ini tertera spesifikasinya itu 1000 watt 220 volt. Artinya jika dihubungkan dengan V sama dengan 220 volt akan dihasilkan daya sebesar 1000 watt gitu ya. Kalau misalkan kita listriknya cuma 110, apakah tetap akan 1000 watt? Tidak, akan turun juga berarti dayanya ya. Nah, di sini termos ini digunakan untuk memanaskan air selama 15 menit. Apabila pemanas ini digunakan pada tegangan listrik 110 volt, waktu yang diperlukan sampai air mendidih berapa? Ini perbandingan berarti ya. Energi yang diperlukan untuk memanaskan air itu sama. Bedanya ada di tegangan yang digunakan. Semakin besar tegangan yang digunakan ya semakin cepat proses pemanasan air hingga mendidihnya ya. Kalau misalkan tegangan listriknya lebih kecil jadi lebih lama. Berarti yang sama di sini adalah energi listriknya. Energi listrik pada kondisi 1 sama dengan energi listrik pada kondisi 2. Energi listrik itu kalau dihubungkan dengan daya dan waktu, itu P kali T. Jadinya
P pada kondisi 1 dikali waktu kondisi 1 sama dengan P pada kondisi 2 dikali T pada kondisi 2. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angkanya. P1 daya pada kondisi pertama itu 1000 watt dikali waktu untuk memanaskan air hingga mendidih ya pada kondisi awal itu 15 menit. Nah, daya pada kondisi akhirnya kita perlu hitung dulu menggunakan perbandingan. Kita gunakan perbandingan P2 per P1 sama dengan V2 kuadrat per R2 dibandingkan dengan V1 kuadrat per R1. Karena hambatan dari pemanas air ini tidak berubah, berarti perbandingannya menjadi P2 per P1 sama dengan V2 per V1 pangkat 2. Ya. Nah, P2 per P1-nya 1000 sama dengan tegangan akhirnya itu kan 110 dibagi awalnya itu dihubungkan pada tegangan 220 volt dikuadratin berarti 1 per 2 dikuadratin jadi 1 per 4. Nah, berarti P2 itu adalah 1/4 dari 1000. 1000 dibagi 4 itu 250 watt ya. Jadi daya pada kondisi akhir itu 250 watt. Maka berapa lamanya waktu untuk memanaskan air hingga mendidih pada kondisi terakhir? Berarti T2 sama dengan 15.000 dibagi 250. Atau 1500 dibagi 25. 60 menit. Ya. Waktu yang sekarang 60 menit. Berarti jawabannya yang D.